Jadi mohon izin waktunya sebentar ya Bu ya. Berdasarkan identifikasi kami berdua dengan Pak Muklis tentang aset itu modal yang ada di sekolah SD Mangga 2 Selatan 05 untuk menunjang dan mengembangkan pembelajaran itu ya. Tentunya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di MDS 05. Nah, di sini ada 7 aset, ada aset modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam dan finansial. Mungkin mohon saran dari Ibu atau mohon bimbingan dari Ibu soal kemajuan atau perkembangan aset di MDS 05 Bu. Apa aja, terus mungkin apakah harus dikembangkan yang mananya atau harus ditingkatkan lagi atau sudah berkembang ya Bu ya untuk asetnya gitu Bu. Kalau aset MDS, kalau menurut saya ya, kalau dari segi SDM-nya, sumber daya manusianya, kita sudah punya SDM yang sangat bagus. SDM-nya bagus. Kenapa? Dari 11 guru yang senior itu yang mendekati pensiun kan hanya 1 ya, sisanya itu masih muda-muda. Kemudian gurunya ini bukan cuma muda, semuanya pintar IT, sudah linier, sudah sertifikasi, malah ada guru penggerak, ada calon guru penggerak ya. Menurut saya seperti itu. Ini SDM yang ada di MDS 05 itu udah sangat-sangat bagus gitu. Tinggal bagaimana nanti kita ke depannya terus tambah lagi, bukan cuma masih muda-muda kemudian linier, tapi semua juga yang lebih penting itu adalah guru-gurunya di sini tuh mau kerja gitu loh ya. Jadi kalaupun pinter IT kemudian masih muda-muda, tapi kalau nggak mau kerja itu juga kan nggak mendukung juga, nggak akan berhasil juga. Jadi di samping semuanya kita miliki yang tadi kriteria yang bagus itu, yang penting adalah Bapak Ibu guru di sini itu saya lihat mau kerja gitu ya, nggak ada kata lelah kalau menurut saya, sambil PPG, sambil mengajar dan sebagainya itu kalau dari sumber daya manusianya ya. Kemudian juga pendiknya saya lihat juga lumayan kan, bagus Pak Iwan itu operator yang handal gitu. Itu dari segi manusianya, sumber daya manusianya. Terus dari segi sarana prasarananya kita juga punya sarana dan prasarana yang bagus kalau menurut saya. Perpustakaan kita punya gedung sendiri, kemudian tempat ibadah gitu. Saya udah tinggal bagaimana cara kita mengolahnya. Sebenarnya semuanya sudah tersedia bagus. Kemudian paling ya tantangannya itu mungkin lingkungan di sekitar kita ya, anak-anak, lingkungan sosial berarti di sini sosial ya Bu. Lingkungan sosialnya ini yang memang mungkin ya, kita nggak bisa berbuat banyak ya. Paling ya kita olah yang di dalam sekolah kita aja. Kelebihan kekuatan asetnya ya Bu ya. Kekuatan kita ini supaya kelemahannya ini bisa kita seminimal mungkin kita tekan sama minimal mungkin. Berarti yang harus dikembangkan, ditingkatkan adalah di lingkungan sosial ya Bu ya, di modal sosial ya Bu ya, ditingkatkan itu, dikembangkan. Kalau semuanya sudah menunjang ke pembelajaran ya Bu ya, ke peserta didik, pengamal peserta didik gitu. Fokus ya, paling terkait masalah ini kan, kita kan dengan lingkungan pasti kan ada bentuk kerjasama ya. Terus juga mungkin dalam berpolitik, maksudnya politik ini maksudnya dengan kebijakan, dengan pemerintah, berkolaborasi ya. Dengan pemerintah setempat seperti kelurahan, kecamatan, puskesmas, kita juga pasti ada bantuan tingkatan. Sudah banyak sekali mungkin ya Bu ya dengan kerjasama ya Bu ya. Kerjasama. Nah
kita sebenarnya nggak cuma ada, bukan cuma apa ya, menggali potensi yang ada di dalam sekolah. Kita juga udah berusaha berkolaborasi dengan apa namanya kemarin dengan Kapolsek ya, dengan Kapolsek itu bagaimana caranya supaya anak-anak kita pencegahan tentang bullying, kita kolaborasi bersama Puskesmas juga kita sudah mengadakan kolaborasi. Itu ada bimbingan dokter kecil, kemudian ada kelurahan juga, kita kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Sebenarnya banyak ya, dinas KPKP kemarin tentang B2SA, kemudian sekolah ramah anak gitu. Juga dengan perpustakaan arsip dengan perpustakaan arsip kerjasama itu ya. Dinas perpustakaan. Alhamdulillah sudah banyak, tinggal memang bagaimana caranya yang potensi yang sudah kita miliki ini kita terus jangan bosan, terus kita gali potensi yang ada supaya tadi kelemahannya yang masalah sosial tadi bisa kita tekan ya. Jadi kita mungkin itu juga dengan kita tak sering tampil, kemudian kita kolaborasi dengan pihak lain, dengan pihak terkait. Tadi kan orang tua, lingkungan sekitar itu kan bisa menilai kita gitu kan, bisa menilai kita. Mudah-mudahan dari situ nanti ada kepercayaan masyarakat buat kita lebih. Kebetulan kan masyarakat itu memang tujuan utama biasanya kalau menyekolahkan anak itu kan ke sini ya. Mudah-mudahan dengan kita tampilkan kegiatan-kegiatan kita, mereka akan lebih itu lebih positif kegiatan positif, mereka lebih mendukung lagi gitu. Nah, kegiatan positif juga mungkin dari beberapa mungkin budaya jatuhnya budaya di sekolah ini kan, mungkin gue pengen juga salah satu yang meningkatkan yang ada salah satunya itu asalam ya Bu ya. Jadi kriteria asalam, terus 5S juga ya Bu, sopan, langsung ambil kebiasaan itu. Memang anak-anak kita kan masih perlu kita terus, yang penting kita jangan bosan, terus juga budaya terus mau bekerjanya itu, mau berbuat itu yang terus kita kembangkan kita tingkatkan supaya anak-anak tadi ya yang memang sudah kita kita programkan jadi kebiasaan kita, jadi budaya kita, nanti anak-anak jadi terbiasa seperti itu. Ya, Ibu tadi alhamdulillah udah Ibu sampaikan semua tentang pengembangan, juga tentang aset-aset yang dimiliki sekolah ya Bu ya. Udah Ibu sampaikan semua. Mungkin mohon izin Bu, nanti di suatu kesempatan saya dengan Pak Muklis akan bersama-sama berkolaborasi akan menyampaikan tentang modal-modal aset manusia Bu, aset-aset semua, tidak hanya modal manusia tapi 7 aset yang dimiliki sekolah MDS 05 kami sampaikan kepada rekan-rekan guru, juga kepada orang tua siswa, juga kepada siswa Bu, di lain kesempatan sosialisasikan agar semuanya bisa memaksimalkan, bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas, bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di MDS 05 gitu Bu. Silahkan tetap semangat, lanjutkan, mudah-mudahan sekolah kita makin bagus, makin maju. Kemudian makin sekolahnya, guru-gurunya juga potensinya semakin berkembang. Tadi kan saya lihat sudah bagus sih, mungkin lebih lagi. Ya, lebih kompak lagi. Iya, itu pastinya. Kita nggak bisa kerja sendiri pastinya. Semuanya mau kerja, tapi kerja sama-sama baru bisa kita. Terima kasih Bu atas waktunya, atas masukannya, atas tadi saran dari Ibu juga tentang perkembangan yang baik untuk mengembangkan aset di sekolah ini ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu, istirahatnya Bu ya. Mohon maaf. Terima kasih Bu. Bukan cuma kelas 5 ya, bukan cuma kelas 5,
mungkin dengan berbagai macam kesibukan Bapak Ibu sehingga tidak bisa datang langsung ke sekolah. Ya mungkin kalau datang langsung ke sekolah agak sulit misalnya, bisa kita lakukan pertemuan seperti ini. Ya bisa misalnya sebulan sekali, atau mungkin kalau sebulan sekali itu terlalu sering, ya paling tidak dalam satu semester itu ada beberapa kali pertemuan yang kita lakukan